Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya mau sedikit sharing tentang pengalaman saya mengambil tes TOEFL ITP secara online atau yang dikenal dengan TOEFL ITP with remote proctoring test. Jadi melakukan tesnya itu dengan pengawasan jarak jauh. Jadi saya rasa melakukan tes TOEFL ITP secara online ini bisa jadi salah satu alternatif ya bagi kita yang lagi butuh sertifikat TOEFL ITP tapi nggak mau kemana-mana gitu. Jadi bisa melakukan tes ini di rumah aja. Oke, sebelumnya mungkin saya mau share juga ya, TOEFL ITP ini sebenarnya bisa dipakai buat apa aja. Itu banyak sih ya kegunaannya. Dari pengalaman saya bisa dipakai buat placement test. Kalau misalkan mau les bahasa Inggris itu kan biasanya dites dulu ya supaya kita tahu ada di level mana, jadi nanti kita ditempatkan di kelas yang sesuai dengan level bahasa Inggris kita. Atau kadang-kadang TOEFL ITP juga diminta untuk syarat sidang di universitas, atau bisa juga pakai TESOL yang lebih terjangkau harganya. Bisa juga ini dipakai untuk syarat mendaftar di suatu program short course atau scholarship untuk studi lanjut. Itu bisa juga pakai ITP, tapi dipastiin lagi aja penyelenggara beasiswanya itu minta apa gitu ya. Biasanya mereka udah spesifik mempersyaratkan TOEFL-nya tuh TOEFL apa, apakah ITP, apakah cukup TESOL, ataukah harus TOEFL IBT yang tentunya beda dengan ITP. ITP ini juga bisa digunakan untuk sebagai bentuk monitoring kita terhadap progres keterampilan berbahasa Inggris kita gitu ya. Misalkan beberapa tahun lalu skornya sekian, sekarang kita mau tahu lagi keterampilan bahasa Inggris kita udah lebih baik atau belum, itu bisa pakai TOEFL ITP juga. Nah, untuk harganya sendiri, TOEFL ITP yang dilakukan secara online ini agak sedikit berbeda dengan TOEFL ITP test yang dilakukan langsung di tempat tesnya. Kemarin itu saya coba TOEFL ITP online ini dengan harganya itu di 575.000 itu tahun 2021 ya. Dan saya lihat sih rata-rata memang segitu. Kalau ada yang beda ya saya kurang tahu juga. Nah, ya mungkin ini terus secara umum ya tahapannya gitu ya. Kalau mau ikut tes TOEFL ITP ini yang online itu kita bisa ngecek dulu tanggal tesnya itu tersedia di tanggal berapa aja, terus institusi mana yang menyelenggarakan tesnya. Habis itu nanti kita bisa kontak kontak yang tertera di situ. Kita coba tanyakan apakah masih ada slot untuk tes ITP yang kosong atau enggak. Terus kita bisa juga cek lagi harganya kira-kira berapa gitu ya. Nah, nanti setelah register itu kita diminta untuk mengecek device kita kompatibel nggak buat aplikasi yang akan digunakan pada saat tes nanti berlangsung. Nah, baru habis dicek-cek semua, itu kita dikasih kayak billing atau paymentnya gitu ya, untuk melakukan paymentnya via transfer. Sudah beres semua, nanti bisa tes di hari H-nya dan memperoleh hasilnya. Nah, pada saat mengkontak penyelenggara, kita juga bisa tanya ke mereka kira-kira hasilnya itu keluar berapa lama gitu ya, maksudnya yang sertifikat fisiknya itu berapa lama keluarnya. Ada yang 7 hari sudah keluar, ada yang butuh 14 hari kerja. Nah, jadi better dicek lagi ke penyelenggaranya. Dan itu nanti bisa kita sesuaikan ya. Kalau misalnya kita butuh cepat, ya berarti kita nyari penyelenggara yang memang mengeluarkan sertifikatnya itu lebih cepat gitu ya. Kalau butuhnya ya masih lama-lama ya nggak apa-apa juga gitu, kita bisa pilih penyelenggaranya. Tapi rata-rata sih berdasarkan yang saya tahu rata-rata di 14 hari kerja. Nah, yang kemarin saya coba itu ternyata di 7 hari di 1 minggu, tepat 1 minggu itu hasil tesnya sudah keluar yang official score reportnya.
nanti saya kasih tahu ya saya tes di mana kemarin. Oke, sekarang saya mau tunjukin dulu ya gimana kita bisa cari tahu tanggal untuk tesnya, kemudian di institusi mana. Itu sebetulnya gampang. Kita coba lihat ya. Kemarin saya mengecek ketersediaan tanggal tesnya itu di website IIEF. Sebenarnya di website lain juga ada, cuma ini yang kemarin saya cari di sini. Di sini kita bisa ngecek TOEFL ITP yang paper based sama yang online itu ada di tanggal berapa aja. Nah, ini biasanya setiap bulan diupdate ya. Ini untuk 1 bulan mulai dari tanggal 1 Juli sampai akhir Juli itu hampir ada setiap hari. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan aja sama waktu luang yang kita punya itu di tanggal berapa. Kalau udah nemu, nanti kita tinggal kontak aja nih. Di sini kan ada nomor kontak yang bisa dihubungi ya bisa via WA atau via telepon. Nanti kita bisa tanya-tanya di situ. Kalau kemarin itu saya tesnya di UTC Jakarta, mana ya? Nah, di sini saya chat kontak personnya. Nah, kemudian saya dikasih semacam G-form untuk mengisi identitas yang dibutuhkan untuk tes. Habis ngisi G-form itu nanti saya kemarin itu saya dikirimi email yang isinya itu instruction untuk mengecek compatibility device yang saya gunakan untuk tes nanti. Oke. Nah, jadi habis itu sebelum kita setelah daftar, sebelum kita bayar biaya pendaftarannya itu diminta ngecek dulu device-nya kira-kira kompatibel nggak buat tes nanti. Jadi minimalnya itu ya, ini minimal requirement-nya itu operating sistemnya Windows 8, Windows 10 dan seterusnya. Setelah itu kita diminta untuk melakukan beberapa cek, ada run system check, test delivery check, bandwidth check. Kalau udah oke semua, nanti kita diminta untuk mendownload suatu aplikasi gitu ya di website ITS-nya. Nah, nanti aplikasinya itu bakal kita pakai untuk melakukan tes TOEFL ITP. Nah, untuk mengecek yang diminta di sini, itu ternyata pas saya coba itu nggak bisa pakai Google Chrome. Jadi, tesnya itu harus pakai Internet Explorer. Nah, nanti dikasih tahu kok link untuk ngetesnya di mana ya. Jadi di sini nanti kita tinggal klik aja check readiness. Oke, bisa di skip. Nah, habis itu nanti kita diminta untuk mengecek sistem di laptop kita atau di device yang mau kita gunakan untuk tes. Nah, kenapa harus dicek dulu? Ya untuk meminimalisir nanti ya ada kendala teknis pada saat tes berlangsung. Juga dia ngecek apakah device kita memenuhi minimum requirement yang diminta. Tinggal diklik aja, nanti dia bakal run check, nanti dia bakal ngecek sendiri. Kalau misalkan ada warning gini, kita tinggal baca aja warningnya apa gitu ya. Di sini sih dibilangnya this device meets all site requirements but may need attention. Terus ya diminta untuk mendownload Secure Pro. Itu kita screenshot karena nanti harus kita kirimkan ke admin penyelenggara tesnya gitu ya, sebagai bukti kalau device kita udah support untuk tes TOEFL secara online. Nah, habis sistem check itu terus test delivery check juga sama aja sih, tinggal diklik-klik aja, nanti kita tinggal ikuti ya ininya apa instruksinya, klik next. Ini sebetulnya mirip-mirip ya sama nanti pada saat kita listening itu
di aplikasi pas tesnya itu ada tombol volume yang bisa kita adjust. Jadi nanti bisa sesuai dengan kemauan kita ya, volume pas listening section. Oke. Get the key. Thank you. Oke, kalau udah selesai nanti tinggal klik exit aja. Nah, jadi ini buat ngecek ya nanti pas tes itu bakal ada kendala atau enggak. Kalau nggak ada kendala berarti oke, device kita kompatibel. Tinggal klik exit. Nah, satu lagi kita harus ngecek juga bandwidth-nya. Ini bandwidth tuh mungkin related sama internet connection-nya gitu ya. One time check aja. Nah, ini lagi dicek nih, kira-kira koneksinya oke atau enggak. Sama, tinggal ditunggu aja. Oh ya, yang tadi juga pada saat kita ngecek apa sih tadi, delivery check ya kayaknya, itu jangan lupa di screenshot juga. Nah, ini juga nanti hasilnya kalau udah keluar di screenshot, disimpan untuk dikirimkan ke panitia penyelenggara. Tapi kayaknya ada juga yang minta ngeceknya sambil nge-zoom gitu ya. Tapi kalau yang kemarin di UTC itu cuma via email aja, minta dikirimin hasil screenshot. Nah, setelah nanti kita kirimin hasil screenshot, kalau kita udah ngecek, terus kita juga udah download aplikasi yang diminta, nanti kita baru dikirimin kayak billing untuk paymentnya gitu, kirimnya kemana, transfer uangnya kemana. Nah, ini ya udah keluar, nanti tinggal di screenshot dan dikirim ke penyelenggara. Nah, tinggal return aja. Nanti tuh diminta untuk download secure browser, ada di sini. Nah, ini tinggal di download yang home ya, tinggal di download aja. Terus nanti kalau udah di download ya tinggal diinstal. Nah, pas sudah diinstal itu kita bisa coba masuk kok. Coba ya, kita lihat di desktop yang udah saya install. Itu nanti bakal muncul tuh file secure browsernya kalau udah terinstall. Pas kita buka itu nanti dia kalau udah terbuka tuh kita nggak bisa buka aplikasi apapun gitu ya, kita nggak bisa buka web browser, kita nggak bisa buka ya aplikasi apapun, pokoknya nggak bisa. Dia minta ditutup dulu semua baru bisa continue. Nanti aplikasi ini yang bakal kita pakai untuk tes TOEFL. Pada saat tesnya itu kita dikasih tahu ya untuk menyalakan Zoom juga. Jadi pada saat tes nanti itu kita perlu 2 device. Satu device laptop atau PC untuk tesnya, terus satu device lagi untuk Zoom. Jadi nanti ada invigilator yang mengawas gitu ya, memantau candidates atau memantau kita yang lagi tes melalui Zoom meeting. Jadi pakai 2 device. Nah, kalau saya kemarin itu pakai satu HP untuk Zoom meetingnya, terus untuk tesnya itu pakai laptop. Terus pas sebelum tes itu kita juga diminta untuk menunjukkan dulu identitas gitu ya, pakai KTP, kemudian mengikuti instruksi yang dikatakan oleh invigilatornya. Nah, posisi kita pada saat melakukan tes juga itu diatur. Jadi si kamera zoomnya itu harus di-set sedemikian rupa supaya invigilatornya bisa melihat layar laptop kita dan juga bisa melihat aktivitas kita ketika melakukan tes. Jadi itu memang harus kelihatan gitu ya, kitanya lagi fokus ngerjain tes atau melihat contekan atau apa gitu.
Nah, sebelum tesnya dimulai, invigilator juga minta kita untuk memperlihatkan ruangan yang kita gunakan waktu tes. Jadi kameranya minta diputar ke pinggir, ke depan, ke belakang untuk memastikan tidak ada orang lain selain kita di ruangan tersebut. Jadi nggak ada orang yang bakal bantuin kita pada saat tes TOEFL nanti berlangsung. Terus apalagi ya? Oh ya, koneksi internet juga dipastikan harus stabil pada saat tes berlangsung. Kalau saya sih sedia kuota cadangan gitu ya di HP, karena untuk tesnya sendiri kan pakai WiFi yang ada di rumah. Nah, catatannya lagi dari penyelenggara itu bilang kalau jaringan IndiHome itu nggak bisa dipakai untuk tes. Jadi beruntungnya kalau di rumah saya tuh bukan pakai IndiHome, jadi aman-aman aja. Oke, terus selama tes berlangsung itu kita juga nggak diizinkan untuk meninggalkan tempat tes. Jadi make sure udah makan, minum cukup, udah ke toilet, terus ya yang nyaman aja gitu ya tempat tesnya. Tesnya itu sendiri, nah ini ya kurang lebih itu tesnya berlangsung selama 2 jam, tapi overall dari mulai tahap persiapan gitu ya, kemudian nanti dapat instruksi dari invigilator juga, yaitu kurang lebih ya 3 jam lah ya. Jadi kemarin itu di emailnya tesnya dibilang mulai dari 8.30 sampai 11.30, meskipun selesainya tuh lebih cepat. Nah, ini waktu untuk tesnya sendiri itu sebetulnya 140 menit ya. Ada 3 section seperti yang kita udah tahu. Kalau di TOEFL ITP itu ada listening, comprehension, itu 50 soal ya kalau nggak salah. 50 soal, ada part A, B, C. Part A itu yang conversationnya singkat banget. Part B itu conversationnya agak panjang. Terus part C itu yang bentuknya seperti lecturing gitu ya, kayak ada orang menjelaskan tentang suatu topik, monolog jadi. Kemudian di section 2 ada structures and writing expression. Ini ada 2 part A sama part B. Part B itu yang mengidentifikasi struktur kalimat yang salah ya. Terus di reading comprehension itu juga lumayan ya, ini waktunya juga cukup lama, 50 menit. Tapi kalau misalkan kita udah selesai sebelum waktunya berakhir, itu kita bisa menyelesaikan ujiannya duluan. Misalkan di reading nih, biasanya di reading itu masih ada banyak sisa waktu ya. Kalau saya kemarin jadi tinggal bilang aja sama invigilatornya via chat, fitur chat yang ada di aplikasi tesnya, ini saya sudah selesai gitu. Nanti tuh kalau diizinkan ya kita boleh keluar tes duluan kalau udah selesai. Oh ya, pada saat tes itu kalau TOEFL ITP ini kita boleh bikin catatan ya. Jadi kita boleh menyediakan kayak whiteboard kecil atau kertas HVS yang dilapisi dengan clear holder. Terus nyatetnya pakai spidol yang bisa dihapus atau board marker. Jadi nanti kita tunjukin ke invigilator kita kalau sebelumnya ini kosong gitu. Terus nanti pada saat listening kita bisa catat-catat. Terus kalau udah selesai tesnya nanti kita diminta untuk menghapus semuanya sampai bersih dan ditunjukkan ke invigilatornya. Mungkin untuk make sure soalnya nggak bocor untuk sesi selanjutnya atau gimana gitu. Nah, itu mungkin hal-hal yang harus diperhatikan pada saat tes berlangsung. Tips yang bisa dilakukan untuk tesnya supaya optimal. Nah, terus skornya itu ternyata bisa kita langsung lihat right after taking the test gitu ya. Jadi setelah selesai tes itu kita bisa langsung lihat skornya. Namanya itu unofficial score, tapi itu persis sama dengan skor yang tertera di sertifikat yang officialnya. Nah, mungkin saya
saya tampilkan ya contohnya, dan itu bisa kita save gitu ya. Itu bisa kita save ke komputer kita langsung, atau kita kalau kesulitan bisa minta ke adminnya, ke penyelenggaranya. Yang saya dapat sesaat setelah tesnya selesai. Di sini ada keterangannya ya, ini tuh dilakukannya itu melalui mekanisme remote proctoring. Terus di sini juga ada tulisannya unofficial student score report. Sebenarnya ini biar kita nggak penasaran aja skor kita berapa sih gitu. Jadi kita bisa simpen. Tapi mungkin kalau dipakai untuk apply scholarship ini belum bisa ya, karena ini kan nggak official, nggak resmi. Nah, sini kelihatan jelas berapa skornya yang kita peroleh untuk setiap section. Dan ini persis sama kok skornya ya, angka-angkanya gitu persis sama dengan yang tertera di official certificate-nya. Oke, mungkin itu aja sharingnya tentang TOEFL test yang dilakukan secara online ini. Semoga bisa bermanfaat ya informasinya bagi teman-teman yang lagi siap-siap mau apply scholarship atau yang sekedar mau tahu English score-nya berapa sih sekarang. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya maybe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.